Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Kita sekarang ada di Manggarai Barat ya. Tepatnya ini di NTT, Nusa Tenggara Timur. Ya, ini Kabupaten Manggarai Barat. Ada Manggarai Timur, ada Manggarai. Jadi kita ada di Manggarai Barat. Berapa hari nanti kita akan lanjutkan pelayanan ke Manggarai Timur. Dan juga sampai ke Momere, Ende dan seterusnya dan sebagainya ya. Ada 8 kabupaten nanti yang kita akan jalani saudara. Tapi kami terus memberitakan kabar-kabar terbaru tentang pertolongan Tuhan terhadap umat pilihannya atau anak kesayangannya, yaitu Israel. Masa sih Pak Israel itu anak kesayangan Tuhan? Iya, ada ayatnya, ada. Di mana? Keluaran 4 ayat 22. Inilah anak yang ku sayangi atau anak sulungku, kata Tuhan. Makanya Alkitab bilang yang ngutuk Israel akan dikutuk, yang berkati Israel akan diberkati. Mana ayatnya Pak? Ada Kejadian ya 27-29 ya. Saudaraku yang saya kasih, ini berita yang terbaru yang kita baru dapatkan. Jadi ada puluhan rudal Hizbullah yang dicegat oleh Israel sehingga tidak masuk ke wilayah tanah Israel. Berarti dicegat oleh Iron Dome dan hancur di udara. Jadi roket-roket yang dikirimkan untuk menyerang Israel bisa dihancurkan oleh Iron Dome Israel. Makanya saya beri judul pertolongan Tuhan tetap nyata atas Israel ya. Luar biasa ini ya. Saya akan bacakan yang penampakan puluhan rudal Hizbullah dicegat Israel. Militer Israel mencegat rudal Hizbullah yang ditembakkan dari Lebanon pada Minggu tanggal 8/9/2024. Dini hari waktu setempat, total sekitar 30 rudal ditembakkan yang menargetkan wilayah perbatasan utara Israel. Bayangkan saudara, 30 rudal ya diluncurkan oleh Hizbullah untuk menghancurkan Israel, tetapi bisa dicegat oleh Iron Dome Israel. Itu bukan karena Israel hebat kuat, tapi karena Tuhan Israel yang menjaganya ya. IDF mengklaim berhasil mencegat sebagian besar rudal, namun tidak menghancurkan proyektil yang jatuh di area terbuka. Meski begitu, serangan rudal Hizbullah dilaporkan tidak memakan korban jiwa dan terluka. Luar biasa. Jadi saudara, ada yang jatuh di daerah-daerah tidak ada penduduk, itu tidak dihancurkan oleh Israel, biar jatuh-jatuh sendiri. Yang mengarah kepada ya penduduk atau mengarah kepada warga itu dihancurkan di atas di udara ya oleh Israel ya, dengan Iron Dome-nya ya. Jadi tidak ada satupun jiwa yang terluka. Peluncuran rudal itu sendiri telah dikonfirmasi oleh Hizbullah. Peluncuran rudal itu digencarkan Hizbullah beberapa jam usai Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan serangan Israel menewaskan 3 personil pertahanan sipil di selatan Lebanon. Jadi setelah Israel menyerang Lebanon, 3 warga sipil tewas ya. Terus Hizbullah ngamuk menyerang balik dengan 30 roket, tapi tak ada satupun ya yang membahayakan, yang membuat tewas atau korban jiwa ya. Nah, saudaraku yang saya kasih, ya sampai di situ saja karena ini videonya panjang. Kita nanti dari Kompas ya, kita lihat dari Kompas ya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah bukti pertolongan Tuhan terhadap Israel. Tuhan begitu baik terhadap Israel. Makanya saya minta semua rakyat Indonesia ya, dan juga semua pimpinan-pimpinan Indonesia ini jangan ada yang mengutuk Israel. Ya biarlah Israel mengurusi urusannya dengan Hizbullah, dengan Hamas. Israel mengurusi urusannya dengan Houthi, dengan apalagi Iran dan yang lain-lain ya. Karena Israel ini biji mata Tuhan. Jangan kita ikut-ikutan. Lagi juga negara kita kan negara non-blok. Ngapainlah kita ikut-ikutan ngurusin itu ya. Lebih baik rakyat Indonesia yang kita urusi. Ini rakyat Indonesia ini saudara bukan hidup miskin lagi, tapi di bawah garis kemiskinan ya. Nah ini dia ya.
Nah, jadi kenapa banyak orang-orang Kristen yang hidupnya selalu jatuh bangun di dalam dosa, padahal Alkitab berjanji bahwa kita ini menang lebih daripada pemenang. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 4, roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Yohanes 3, saudaraku yang saya kasih, ayat yang ke-34, roh yang diberikan kepada kita itu roh yang tak terbatas. Harusnya saudara, kita ini menjadi manusia-manusia yang tak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh situasi kondisi keadaan. Karena situasi kondisi keadaan ini bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang kita kenal dalam nama Yesus, yang mampu merubah situasi kondisi keadaan. Sesulit apapun situasi kondisi keadaan, seburuk apapun situasi kondisi keadaan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan memberikan kepada kita roh yang gagah perkasa. Zakaria 4 ayat 6. Dia memberikan roh yang gagah perkasa. Ada orang saudara, wow, suspek ya. Suspek sekali badannya. Gagah perkasa. Tapi hanya diterpa masalah dikit, langsung saudara letoy. Haleluya. Langsung letoy ya. Iya. Letoy dan makin lama makin letoy jalannya. Haleluya. Hanya diterpa masalah sedikit saja. Tapi badannya suspek banget. Wah, kekar. Wah, kita hormat. Kita segan. Wah, ini jagoan. Ternyata hanya menghadapi masalah dikit aja langsung keok. Letoy. Ya. Ibarat orang itu ya, kalau yang selalu main-main di wilayah-wilayah sono ya. Oh, kelihatan kekar. Ya. Toto impoten begitu ya. Ya, itu sama saudara. Jadi kelihatan kekar, ya, jagoan, tapi hanya menghadapi masalah kecil aja dia kalah. Padahal Tuhan telah memberikan kepada kita roh yang gagah perkasa. Zakaria 4 ayat 6. Haleluya, haleluya. Tuhan telah memberikan kepada kita roh yang luar biasa. Daniel pasal 4 ayat 6. Tuhan sudah kasih roh yang luar biasa. Tadi roh Allah yang lebih besar ada pada kita. Roh yang tak terbatas, roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa. Apa maksudnya ini semua? Artinya kita ini orang-orang spesialnya Tuhan. Artinya kita ini orang-orangnya Tuhan yang ditempatkan Tuhan di muka bumi menjadi representasi Tuhan supaya orang lain bisa melihat Tuhan lewat hidup kita. Haleluya. Itu tujuannya. Ya. Tujuannya itu, makanya Tuhan berjanji kau menang lebih daripada pemenang. Sekali waktu saudaraku yang saya kasih, ya ada seseorang ya yang ngomongnya kasar sama saya. Tapi saya coba ngomong sama dia tegas tapi tidak kasar. Akhirnya orang itu saudara terdiam dan tunduk. Haleluya. Jadi sebenarnya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak direfleksikan dengan kasar, tidak diimplementasikan dengan kasar, tapi kita refleksikan, implementasikan itu dengan tegas. Tegas dan kasar beda. Haleluya. Tegas artinya kita tetap dalam pendirian kita. Sekalipun godaan, sekalipun goncangan, ancaman nyawa sekalipun, kita tetap dalam pendirian kita terhadap kebenaran, terhadap firman. Walaupun mungkin ngomong kita nggak kasar. Haleluya. Haleluya. Ada orang yang ngomongnya kasar. Maki-maki. Keluar segala binatang dari mulutnya. Iya. Harimau, monyet, babi, keluar semua. Makin hari saudara mulut dia tambah besar. Ya karena keluar terus kan binatang kan. Iya kan. Iya, kalau mulut orang tambah besar itu artinya nggak lama lagi koid, meninggal. Haleluya. 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 Harusnya yang tambah besar itu adalah kapasitas roh kita. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Harusnya roh kita yang makin hari makin besar. Saudara, seusia saya juga tidak boleh badan makin besar. Karena saudara, kalau badan makin besar itu bukan sehat tapi bengkak. Iya. Haleluya. Nah, tapi kalau roh kita yang makin besar,
itu tubuh kita malah makin sehat. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tubuh kita makin sehat. Karena apa? Karena seluruh kehidupan kita ini dikendalikan oleh roh kita. Itu makanya saya katakan perguruan ini perguruan roholin. Ya, bukan perguruan Saulin. Haleluya. Tahu saudara, kenapa perguruan Saulin sekarang ilmunya nggak ada lagi? Jadi kakek neneknya dulu Saulin ini punya ilmu 100. Ke bawah diturun 99 supaya jangan melawan. Yang 99 mati diturunkan lagi ke bawahnya lagi 88 supaya jangan melawan yang 99. Ya, yang 88 juga turunkan makin bawah. Ratusan tahun akhirnya namanya ada, tetapi kuasanya nggak ada. Tetapi perguruan roholin beda. Yesus berkata Yohanes 14 ayat 12, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, lebih bagus ini yang kita urusin ya. Karena saudaraku yang saya kasih, kami sudah 6 tahun 2 bulan pelayanan di sini. Dulunya ini mereka ini 99,9% Bani Kedar Nebayo. Tapi mereka bisa percaya Yesus, bisa menjadi Kristen. Ini kuasa Roh Kudus yang membuat mereka percaya ya. Makanya saudara, sekalipun kami ada di Manggarai dan juga nanti kami akan berangkat ke ND dan ke Maumere seterusnya, pelayanan gereja tanpa tembok tetap jalan. Besok lihat, pasti tetap jalan. Besok kami upload ya. Karena tim ada sebagian di sana yang terus menjalankan pelayanan tersebut, saudara. Doakan pelayanan kami selalu sukses, berhasil, dan juga semua dana biaya yang kami perlukan Tuhan siapkan ya. Bagi saudara Bapak sekalian yang mendukung pelayanan kami, ada di sini ya. Nomor-nomor rekening ya, saudara bisa lewat nomor rekening tersebut mendukung pelayanan kami, karena kami akan melayani ke 8 kabupaten ya. Saya nggak bisa sebut satu persatu ya. Yang saya tahu adalah Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada ya, terus ND, terus Maumere, terus Bajawa, terus apa lagi ya, saya agak lupa ya satu persatu, tetapi ada 8 kabupaten yang nantinya akan kita jalani dan kita layan jiwa-jiwa di sana. Semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan Yesus ya. Karena Injil Kerajaan Allah ini harus diberitakan kepada semua makhluk ya. Bukan gampang, bukan mudah saudara ya. Untuk meninggalkan keluarga sampai berminggu-minggu, meninggalkan jemaat juga, tapi demi jiwa-jiwa yang ada di wilayah Flores ini. Ini masuk wilayah Flores semuanya ini ya, ada 8 kabupaten. Karena itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara Gereja Tanpa Tembok. Tidak ada sponsor spesial, tidak ada orang yang mengatakan Pak dari saya Pak setiap minggu 500.000 gitu, tidak ada ya. Atau ada gereja bilang saya kasih nasi bungkus ya 10 bungkus 100 bungkus, tidak ada. Jadi kami betul-betul hanya dengan iman percaya, tapi Tuhan pakai saudara-saudara memberkati ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semua mereka yang sudah mendukung pelayanan ini. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kalau ada kelompok-kelompok kadrun, kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal ekstrem kanan yang coba mengganggu pelayanan kami, baik di sini maupun di gereja Tanpa Tembok Pintu, kami satukan hati iman kami. Kami usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.